data melalui Dapodik, tinggal memasukkan dan memilih registrasi melalui Dapodik, memasukkan NPSN sekolah, kode registrasi, dan juga URL dari Dapodik. Iya, Bude. Meeting langsung dipahami. URL dari Dapodik itu localhost 5774. Nah, ini yang digunakan untuk melakukan proses registrasi dengan Dapodik lokal. Nah, persiapan untuk registrasi dengan Prefil seperti tadi yang sudah saya sampaikan, mengunduh Prefil EDS itu di web pmp kemdikbud.go.id, kemudian dimasukkan ke folder C Dapodik. Setelah menginstal aplikasi Dapodik, nah nanti di sana di folder C itu akan muncul folder Prefil Dapodik seperti ini. Nah, nanti di sana dikopikan untuk Prefil Dapodiknya. Nah, untuk Prefil EDS, nah ini tempat kita mendownloadnya di pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id bagian unduhan. Nah, di sini tinggal kita pilih wilayah atau daerah teman-teman operator. Untuk wilayah NTB bisa kita pilih nanti di sini. Nah, Prefil EDS. Nah, untuk mendownload Prefil EDS ini, yang pertama harus masukkan username. Nah, username yang dimasukkan di sini adalah username akun terbaru. Di sini yang dimasukkan adalah akun terbaru. Terus untuk password dan juga kode registrasi. Nah, untuk teman-teman operator jangan sampai salah memasukkan akun operator, nanti memasukkan akun operator yang lama. Nah, di sini kita menggunakan akun operator yang baru untuk Dapodik 2020. Kecuali kalau teman-teman operator tidak pernah mengganti akunnya, ya silakan menggunakan akun operator yang lama. Tetapi kalau teman-teman yang mengalami pergantian akun, gunakan akun operator yang baru. Nah, seperti ini bentuk tampilannya. Untuk proses unduhan Prefil, yang pertama memasukkan username, password, dan juga kode registrasi. Kemudian akan muncul menu download. Apabila ada kesalahan pengisian kode registrasi atau NPSN, maka nama sekolah di sini tidak akan muncul untuk proses pendownloadan Prefil Dapodik. Untuk proses copy Prefil Dapodik, registrasi menggunakan untuk proses registrasi menggunakan Prefil Dapodik. Nah, hasil Prefil yang tadi di-download oleh teman-teman operator dikopikan ke folder Prefil Dapodik yang terletak di program file C. Nah, kadangkala proses registrasi melalui Prefil ini gagal dikarenakan proses dari pendownloadan Prefil sampai berulang kali. Nah, di sini ada file yang bernama PMP untuk Prefil Dapodik. Kadangkala ada muncul buka kurung 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, teman-teman lupa untuk menghapus tanda kurung tersebut. Itu yang menyebabkan kegagalan dalam proses registrasi menggunakan Prefil. Jadi teman-teman bertanya, padahal sudah saya download Prefil 2-3 kali, terus di copy paste ke folder Prefil Dapodik di local disk C. Nah, tetapi teman-teman lupa, di sana ada angka di sana 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu yang menyebabkan kegagalan proses registrasi melalui Prefil Dapodik. Nah, jangan sampai hal seperti itu terulang seperti tahun yang kemarin di tahun 2019. Banyak teman-teman yang mengalami hal seperti itu. Nah, setelah memasukkan Prefil ke dalam folder C, Prefil Dapodik di local disk C, nah teman-teman tinggal pilih registrasi dengan Prefil, memasukkan email akun operator yang terbaru, yaitu akun yang digunakan untuk mendownload Prefil. Yang kedua, memasukkan kata sandi yang digunakan untuk mendownload Prefil atau password.
dan juga kode registrasi. Nah, antara kode registrasi PMP dan kode registrasi Dapodik itu sama, dengan sampai salah untuk pengisian. Nah, kalau terjadi kesalahan seperti itu, maka prosesnya akan gagal. Nah, kalau sudah terisi semua kotak-kotak yang 3 niki, nah langsung kita klik registrasi. Nah, kita tinggal tunggu proses dari registrasi apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak ada kesalahan pengisian di ketiga kolom ini, maka registrasi insya Allah akan berhasil. Tapi kalau ada kesalahan, mungkin registrasi akan gagal atau akan tidak terbaca. Nah, di sini ada beberapa penyebab. Apakah sekolah melakukan registrasi dengan Dapodik lokal atau registrasi dengan prefill? Nah, di sini sudah ada jawabannya, mungkin teman-teman bisa melihat. Untuk data awal, registrasi dengan Dapodik lokal. Nah, ini untuk data awal bagi teman-teman yang baru pertama kali menginstal aplikasi EDS 2020 edisi COVID. Nah, di sini untuk registrasi awalnya menggunakan Dapodik lokal kalau teman-teman belum mengisi EDS. Yang kedua, jika terkendala registrasi dengan Dapodik lokal, maka dapat menggunakan registrasi dengan prefill. Apabila sudah mengerjakan 100% dan melakukan sinkronisasi, maka ketika install ulang, lakukan registrasi dengan profil. Nah, di sini intinya, untuk teman-teman yang baru pertama kali menginstal EDS 2020, disarankan oleh pengembang untuk registrasi menggunakan Dapodik lokal. Kecuali kalau teman-teman sudah mengisi, terus menguninstall aplikasi dan menginstal aplikasi di laptop yang A, kemudian menginstalnya lagi di laptop yang B, baru menggunakan prefill. Tetapi dengan syarat di laptop yang baru tempat menginstal harus sudah ada Dapodik yang terbaru juga. Nah, bagaimana jika gagal melakukan registrasi dengan Dapodik lokal dan keluar notifikasi sekolah tidak ditemukan? Nah, ini sudah ada jawabannya langsung dari pengembang. Hal tersebut disebabkan karena kesalahan pengisian data NPSN, kode registrasi, ataupun alamat URL Dapodik saat registrasi aplikasi EDS. Untuk alamat URL Dapodik menggunakan localhost /25774. Dengan satu kesalahan untuk teman-teman memasukkan kode URL Dapodik. Aplikasi EDS terkendala saat mengakses web service di aplikasi Dapodik. Nah, untuk saran dan tindak lanjutnya yang bagian 2 ini, silakan teman-teman uninstall dan install ulang aplikasi Dapodik dengan menggunakan versi terbaru. Disarankan melakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Yang dimaksud di sini adalah sinkronisasi untuk Dapodik sebelum di-uninstall. Nah, kadang-kala teman-teman operator juga bingung. Nanti di sini kita menguninstall, kita sudah menguninstall Dapodik. Nah, ini juga untuk masukan kepada Pak Mus, mungkin bisa disampaikan nanti ke pusat. Setelah kita sinkron Dapodik, tidak serta-merta langsung terbaca hasil sinkronan ke dalam prefill yang kita download. Nah, mungkin butuh berapa hari, bisa 1 minggu, bahkan lebih untuk terbacanya hasil sinkronan terbaru Dapodik. Terus yang kedua, di sini uninstall dan install ulang aplikasi Dapodik dengan menggunakan versi terbaru. Nah, tadi yang saya sampaikan. Terus selanjutnya, registrasi aplikasi Dapodik disarankan registrasi online sampai berhasil. Berarti pengembang menyarankan begitu kita uninstall Dapodik karena terkendala pertanyaan yang nomor 2 ini, gagal registrasi dengan Dapodik lokal. Nah, inilah tindak lanjut dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sering ditanyakan. Terus yang ketiga, kembali ke aplikasi EDS 2020 dan lakukan registrasi dari Dapodik lokal. Bagi yang belum mengisi sama sekali, setelah melakukan registrasi Dapodik menggunakan registrasi Dapodik online. Nah, kenapa tarik data gagal? Nah, di sini ada proses registrasinya gagal. Nah, ini solusinya sudah ada, dijelaskan oleh pengembang. Mungkin materinya nanti saya share melalui chat. Ini install dan registrasi ulang, disarankan registrasi online seperti
jawaban yang ini. Nah, untuk proses sinkronisasi aplikasi EDS 2020 COVID-19. Untuk proses sinkronisasi, pastikan kemajuan pengisian sudah 100%. Nah, ini syaratnya untuk proses sinkronisasi, pastikan kemajuan pengisian sudah 100%. Itu syarat yang pertama. Nah, apabila belum proses kemajuan belum 100%, maka akan muncul tarik data, tidak muncul menu sinkron. Berarti kita harus menyelesaikan progres pengisian sampai 100%. Nah, jika sudah 100% pengisian, maka akan muncul menu sinkronisasi. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, kenapa langsung kita menuju ke menu sinkron? Tidak seperti tahun kemarin di EDS 2019, kita harus hitung raport mutu dulu, harus verbal pengawas dulu. Nah, di sini kalau kita mengklik memilih raport mutu, maka raport mutu belum muncul. Kita harus menunggu dulu PET supaya raport mutu bisa muncul. Nah, untuk saat ini teman-teman sinkron saja dulu setelah mengisi 100% responden supaya datanya bisa terekam di pusat untuk progres pengisian respondennya yang 10 PTK dan juga kepala sekolah. Nah, bagaimana solusinya kita proses sinkron? Muncul notifikasi pengguna tidak aktif. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Lakukan clear chat riwayat browser. Nah, clear history browser di sini yang digunakan untuk membuka aplikasi EDS 2020 COVID-19, lakukan clear history browser. Mungkin ada di sana nyangkut-nyangkut, kotoran apa dan sebagainya, kita lakukan pembersihan dulu. Kemudian cek kembali posisi EDS. Apabila sedang membuka pengguna guru, maka lakukan tukar ke kepala sekolah atau akun operator. Ini apabila pertanyaan bagaimana solusinya ketika proses sinkronisasi muncul notifikasi pengguna tidak aktif. Ini untuk proses registrasi menggunakan prefill dan juga proses registrasi menggunakan tarik lokal Dapodik. Tapi disarankan oleh pengembang di sini untuk teman-teman yang baru mengisi atau baru menginstal Dapodik, baru menginstal PNP ya, baru menginstal PNP, disarankan menggunakan tarik data lokal Dapodik dengan menggunakan cara yang tadi, mengisi NPSN, kode URL, dan kode registrasi sekolah. Nah, ini jangan sampai salah. Nah, kecuali untuk teman-teman yang sudah mengisi dan menguninstall EDS, disarankan registrasi menggunakan prefill Dapodik yang diunduh melalui web PMP kemdikbud.go.id. Di sana tinggal mencari wilayah. Untuk prefill ini, kadang kebanyakan teman-teman mendownload prefill Dapodik yang dimasukkan ke dalam prefill PMP. Nah, ini pernah terjadi, disuruh download prefill, tapi yang di-download adalah prefill Dapodik. Ya jelas beda antara prefill Dapodik dan juga prefill PMP. Kalau prefill Dapodik ya kita download di Dapodik Dasman. Kalau prefill PMP ya kita download di pmp.kemdikbud.go.id supaya tidak salah kamar. Nanti saya sudah download prefill tetapi tidak terbaca, tahu pas kita cek ternyata yang di-download adalah prefill Dapodik, bukan prefill PMP. Nah, mungkin ini untuk proses registrasi menggunakan prefill Dapodik dan menggunakan tarik data Dapodik lokal. Mungkin dari apa yang saya sampaikan, ada teman-teman operator atau Bapak Ibu pengawas yang mau menanyakan. Silakan. Oke. Bu Mufidah. Oke. Dibuka sesi tanya jawab ya Pak Agus ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu operator, barangkali dari penjelasan Pak Agus tadi ada yang belum jelas atau ingin diulangi, silakan. Silakan, ada sekiranya ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung kepada Pak Agus Ahwandi.
Beliau adalah seorang operator ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Jelas ya? Sedikit, Mbak. Oke, nggih, silakan. Pak dari Pak Lalu Z, Pak ini siapa ini? Dari Bumas nggih. Bunmas, ya. Oke, silakan Dari Pak. Bunmas. Kalau saya enggak ini apa namanya, kalau pertanyaan mungkin bisa dibilang bukan pertanyaan, tapi alangkah baiknya Bapak Narsum, ini kan aplikasi yang sekarang ini kan ada beberapa versi, ada yang offline, ada yang versi desktop, Android, apa segala macam. Nah, kalau bisa dijabarkan satu persatu biar enak. Misalnya kalau mulai dari desktop ya desktop aja dulu biar enak maksud saya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Silakan Pak Agus, mungkin langsung dijawab mungkin. Atau ada yang lainnya dulu? Mungkin langsung aja mungkin Pak Agus silakan. Oh, iya. Terima kasih untuk Pak Jenal Basori. Nah, maaf Ibu Mufidah, ini juga salah satu pasda kita di Lombok Tengah ini, Ibu Mufidah. Nggih, betul. Nggih. Salah satu pasda kita. Betul. Mungkin teman-teman operator juga perlu kenalan dengan Pak Jenal Ansori dari SDN Bunmas. Nggih, betul. Pasda. Nah, untuk yang saya sampaikan ini, nah untuk versi Android belum saya sampaikan materinya. Ini untuk versi yang desktop. Mereka sudah jelas dari gambar dan profil yang kita gunakan di sini. Tidak mungkinlah profil Dapodik kita masukkan ke dalam versi Android. Ya, untuk Pak Jenal, ini untuk versi desktop. Yang jelas, untuk versi desktop ini, nah mungkin saya mengulang sedikit ini untuk versi desktop. Nah, ibaratnya kita di sini sudah menginstal aplikasi PMP. Nah, kita sudah menginstal. Nah, untuk proses registrasinya ini kita menggunakan tarik data melalui Dapodik, dan juga untuk registrasi ada dua cara, tarik data melalui Dapodik dan juga melalui profil PMP. Yang tadi saya sampaikan di-download melalui PMP Kemdikbudnya. Nah, di sini. Ya. Silakan. Ya, mungkin di sini tempat kita download untuk profil PMP-nya. Webnya sudah jelas di laman http://pmp.dikdasman.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu operator atau teman-teman operator bisa mencari wilayah daerahnya masing-masing untuk wilayah NTB. Nah, untuk wilayah NTB nanti akan muncul kabupaten, kota. Nah, untuk Lombok Tengah silakan pilih Lombok Tengah. Nah, untuk username, terus password, dan juga username, password, dan juga kode registrasi, gunakan yang dipakai di aplikasi Dapodik yang terbaru. Nah, saya ulangi lagi untuk akunnya, apabila akunnya tidak pernah diganti untuk teman-teman operator, apabila akunnya belum pernah diganti, masih menggunakan akun yang tahun 2019, silakan gunakan yang itu. Tetapi kalau teman-teman kena cleansing kemarin waktu rilis aplikasi Dapodik dan mengganti akunnya menggunakan akun yang terbaru, gunakan juga akun terbaru untuk mengunduh profil PMP ini. Jangan menggunakan akun yang lama karena sudah di blacklist oleh pusat karena kena cleansing yang kemarin. Nah, mungkin seperti itu Pak Jenal. Nah, ini yang kita bahas ini adalah versi desktop. Dan untuk pengisian versi desktop, ini untuk teman-teman operator, bisa kita isi secara beramai-ramai menggunakan jaringan LAN. Kalau yang memiliki lab komputer, gunakan jaringan LAN. Nah, di sini jaringan LAN ini bisa kita install aplikasi Dapodik ini di server apabila laptop kita tidak kuat untuk menggunakan server. Nah, dengan syarat di komputer server tersebut ada Dapodik yang versi terbaru. Ini untuk teman-teman operator yang tadi mengeluhkan operator yang mengisi EDS, sekolah tidak mau tahu, yang jelas EDS harus selesai. Nah, makanya digunakanlah cara-cara instan seperti aplikasi pihak ketiga dan sebagainya.
Oke, saya lanjutkan lagi, maaf sinyal agak kurang bersahabat. Nah, di sini untuk proses pengisian bisa menggunakan jaringan LAN, bisa juga menggunakan jaringan WiFi. Nah, nanti teman-teman, mungkin rata-rata teman-teman SMP sudah punya lab, bisa menggunakan cara seperti itu supaya tidak mengeluh capek pengisian EDS dari tahun 2018, 19, bahkan sampai tahun 2020. Nah, untuk versi Android-nya, Pak Jedal Ansori nanti saya sampaikan untuk versi Android-nya, ada materinya tersendiri untuk offline survei-nya, ini khusus untuk versi yang desktop. Mungkin hanya ini, mudah-mudahan Pak Jedal Ansori bisa dipahami. Oke. Bagaimana Pak Zainal? Ingin menanggapi atau bagaimana? Oke, gimana Pak Zainal? Siap, clear. Bisa dibantu untuk penginstalan teman-teman di wilayah Pojok juga nanti Pak Zainal. Mantap, di Pujut insya Allah dalam waktu dekat ini kami di forum operator di Kecamatan Pujut sudah ada wacana untuk minggu ini memang sudah harus clear paling tidak 50% karena tinggal 17 hari untuk pengentryanya. Oke. Kalau ada salah tinggal 17 hari ya. Kemarin saya cek lagi 18 hari. 17 hari. Ya, 17 hari pengisi menuju batas waktu pengisian. Untuk batas pengisian yang 17 hari ini, Bapak Ibu pengawas mungkin bisa terjun mungkin juga ke sekolah-sekolah binaan untuk memberikan pendampingan kepada kepala sekolah dan juga PTK yang mengisi EDS 2020 COVID-19. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke offline survei. Nah, ini seperti tadi yang ditanyakan sama Pak Teddy dari operator SMP 4 Janepria ya, kalau tidak salah. Nah, sering kita juga komen-komen di grup operator untuk Pak Teddy di sini, Pak Haji Teddy. Nah, untuk offline survei, ya, untuk offline surveinya, nah di sini penambahan agar responden bisa mengisi di rumah. Di sini ada tambahan dari pusat supaya responden bisa mengisi di rumah atau sambil liburan dan sebagainya. Nah, ini bisa dicicil juga, Anda mesti harus selesai dalam satu waktu itu. Sebelum cut off bisa dicicil untuk pengisian PIP-nya untuk offline survei maupun versi desktopnya. Nah, untuk offline survei ini gratis ya, tidak berbayar. Tetapi yang berbayar adalah koneksi internetnya yang berbayar. Kalau tidak ada koneksi internet HP responden, maka offline survei ini tidak akan bisa di-download dan juga terinstal. Nah, untuk tahap penggunaannya, ya seperti ini prosesnya. Tahap penggunaannya, prosesnya instalasi dulu, unduh instrumen, isi instrumen, dan kirim isian instrumen. Nah, untuk proses kirim isian instrumen ini bisa dikirim ke nomor WA operator. Nah, nanti di materi ada penjelasan nanti. Oke, kita lanjutkan lagi untuk proses instalasi. Nah, untuk proses instalasi survei, offline survei, nah ini pengisiannya secara offline ya, tetapi proses pertama penginstalan kita juga butuh kuota untuk mendownload offline survei ini. Langsung saja nanti Bapak Ibu operator atau teman-teman operator mengarahkan kepada responden apabila ingin menggunakan offline survei.
Nah, di sini langsung masuk ke Play Store ya. Di Play Store, langsung saja di kotak pencariannya tinggal diketikkan offline survei. Nah, nanti akan muncul seperti ini bentuk daripada offline survei atau aplikasi offline survei yang terinstall di Android Bapak Ibu responden untuk offline surveinya. Nah, seperti ini tampilannya offline surveinya. Nah, apabila offline survei sudah di-download, nah kemudian sudah terinstall, nah seperti inilah tampilan awalnya untuk offline survei. Nah, ini tampilan awal offline survei atau tampilan dashboardnya yang di Android apabila sudah terinstall. Nah, untuk mendownload atau menampilkan survei atau pertanyaan-pertanyaan EDS edisi COVID 2019 bisa diminimize ini atau close aplikasi offline survei ini di Android Bapak Ibu. Nah, langsung kita menuju unduh instrumen. Nah, unduh instrumen ini kita masuk ke masih dalam satu aplikasi atau satu alat itu Androidnya atau gadget Bapak Ibu responden. Untuk setelah menginstal offline survei, langsung kita unduh instrumen. Nah, instrumen ini kita unduh langsung ke webnya. Nah, kita buka Peramba. Nah, Peramba itu bisa Google Chrome atau apa yang terpasang di Android Bapak Ibu. Nah, setelah masuk ke Peramba, tinggal masukkan saja di kolom pencarian pmp.kemdikbud.go.id. Nah, ini kita langsung masuk ke web PMP. Nah, setelah masuk ke web PMP, kita langsung ke menu unduhan. Nah, di sini tampilan laman unduhan yang ini. Ini tampilan halaman unduhan. Nah, kemudian setelah tampil laman unduhan, nah untuk instrumen ini ada 3 jenis di sini. Ada untuk jenjang SD, ada untuk jenjang SMP, dan juga ada untuk jenjang SMA. Tergantung respondennya jenjang apa. Kalau memang jenjangnya SD, silakan unduh SD. Pilih dari 7 pilihan ini untuk unduhan instrumen yang akan dipakaikan di versi Android. Nah, untuk SMP tinggal dipilih, dan juga untuk jenjang SMA tinggal dipilih saja. Nah, di sini salah satunya dipilih, mana-mana mau dipilih apakah 1, 2, 3, 4 sampai 7. Nah, di sini untuk file isian yang akan terunduh. Nah, setelah diunduh seperti ini, bentuknya sudah terunduh 100%, langsung saja diklik, maka akan muncul unduhan itu nanti langsung menuju ke aplikasi offline survei. Nah, seperti ini bentuknya. Akan langsung menuju aplikasi offline survei nanti. Nah, apabila sudah masuk ke offline survei, di sini hasil unduhan instrumen ini, Bapak Ibu responden atau teman-teman operator tinggal mengisi instrumen dengan cara memilih run. Nah, di sini ada tombol run. Nah, kalau istilahnya run itu dalam bahasa Inggris lari. Tapi tidak mungkin kita akan lari sambil mengisi instrumen PMP. Nah, kalau dalam bahasa Inggris jalankan, ya seperti itu. Nah, ini aplikasi akan menyiapkan instrumen. Nah, ini tahapan awal kuesioner yang di-download tadi oleh Bapak Ibu responden, yang diinstal melalui Android. Nah, setelah melalui tahapan yang tadi, maka di sini disuruh untuk mengisi biodata. Diperintahkan untuk mengisi biodata. Nah, untuk biodata ini silakan ketik di sini, pilih apakah responden itu kepala sekolah atau responden itu adalah guru. Nah, silakan dipilih. Nah, di sini sudah ada pilihannya tanda panah di sini. Nah, untuk NPSN silakan masukkan NPSN sekolah teman-teman operator. Nah, NPSN-nya jangan sampai salah ya, nanti NPSN-nya nanti menggunakan NPSN sekolah lain. Nah, terus NUPTK. Di sini silakan masukkan NUPTK atau NIK. Ya, ada pilihannya. NUPTK atau NIK. Nah, ini bisa dipilih salah satu di sini. Terus yang keempat, akun. Nah, apabila di sini jenis responden adalah kepala sekolah, jangan gunakan email kepala sekolah untuk sinkronisasi dapodik. Beda ya.
Nah, di sini yang kita gunakan adalah akun operator. Karena di dalam EDS atau aplikasi PMP, akun operator itu sama dengan akun kepala sekolah. Jangan sampai salah pengisian emailnya nanti di sini. Bukan akun kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di sini, operator di sini, nama akun operator merangkap menjadi kepala sekolah. Berarti yang masuk di sini adalah akun operator. Nah, yang mana akun operator ini adalah akun yang digunakan pertama kali untuk registrasi aplikasi. Itu yang dipakai. Jangan nanti akun kepala sekolah, nama kepala sekolahnya A, nama emailnya diisikan email pribadi kepala sekolah ya, tidak seperti itu. Terus yang selanjutnya pengisian instrumen. Nah, inilah bentuk tampilan instrumen EDS 2020. Nah, seperti ini. Bentuk tampilan EDS instrumen EDS 2020. Untuk di sini untuk kembali atau penyimpanan pengisian, pilih back. Nah, di sini untuk kembali atau penyimpanan pengisian pilih back. Berarti kembali ke soal berikutnya di sini. Terus untuk kembali pilih sebelumnya, untuk menyimpan pilih simpan. Nah, sudah ada menunya masing-masing di dalam aplikasi ini. Untuk proses penyimpanan isian, nah di sini ada 3 tombol di sini yang muncul. Oke, halo, ya. Oh, ya, ya. Di PMP, kantor. Oke, saya lanjutkan. Di sini untuk tombol simpan, setelah kita mengklik tombol simpan, di sini ada muncul 3 tombol. Ada tombol sebelumnya, ada tombol simpan, dan ada tombol keluar. Nah, untuk menyimpan isian yang sudah kita isi, dan kemudian kita mau melanjutkan nanti misalnya atau di hari berikutnya, tinggal pilih simpan. Tinggal pilih simpan. Nah, setelah pilih simpan akan muncul menu seperti ini. Akan muncul menu seperti ini. Nah, jangan klik akhiri survei, biarkan saja. Nah, nanti akan keluar sendiri nanti setelah waktunya. Nah, untuk melanjutkan pengisian, nah kita kembali lagi ke yang tadi. Klik kelola tangkapan atau pilih kelola tangkapan. Nah, di sini tinggal dipilih ada garis 3 di sini di sebelah kanan. Nah, kemudian pada kelola tangkapan, lihat atau edit. Nah, di sini tinggal dipilih lihat atau edit di sebelah kiri, di paling kiri. Nah, setelah diklik atau dipilih yang itu, ditekan yang itu, ya kalau kita main klik ya seperti mouse ya. Nah, di sini kita lupa pakai Android, ya ditekan yang itu di menu lihat atau edit, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada lambang pensil. Untuk melanjutkan pengisian instrumen, ya kita pilih edit lambang pensil. Nah, kita pilih langsung yang ini untuk teman-teman operator atau responden. Kita pilih yang ini untuk melanjutkan pengisian yang sudah kita isi tadi. Nah, di sini ada menunya tampilan setelah mengklik konfirmasi edit. Nah, kita lanjutkan instrumen yang kita tunda pengisiannya. Kalau bisa diselesaikan waktu itu lebih bagus lagi. Tapi kalau mau dilanjutkan lagi untuk besoknya lagi, ya caranya sama seperti yang tadi. Klik simpan. Kalau mau melanjutkan, klik yang tadi untuk kelola tangkapan ini. Nah, setelah pengisian ini selesai 100%, progresnya dari Android, responden mengirim hasil isian ini ke nomor operator. Nah, di sini kita langsung masuk ke menu kirim isian instrumen. Masuk ke kirim isian instrumen. Nah, untuk mengirim isian instrumen, kita kembali lagi pilih kelola dan tangkapan. Nah, di sini. Kemudian pilih menu kirim. Nah, aplikasi sedang menyiapkan dokumen yang akan dikirimkan ke operator. Nah, nanti hasil ini, hasil kiriman dari responden akan masuk ke operator dalam bentuk file
kalau tidak salah bentuk filenya CSV nanti. Nah, itu yang akan diimport ke aplikasi EDS 2020 edisi COVID 2019. Nah, seperti ini. Menyiapkan dokumen, nah langsung muncul. Apakah mau dikirim ke WA, Messenger, ke email operator, terserah. Nah, di sini alangkah baiknya atau lebih singkat, kita kirim ke WA operator saja, ke nomor WA-nya. Nah, bisa dikirim klik WA-nya. Nah, nanti tampilnya seperti ini, file CSV yang akan dikirim ke WA operator. Nah, hasil inilah nanti teman-teman operator yang akan diinput ke dalam aplikasi EDS 2020 edisi COVID 2019. Ini adalah hasil isian dari responden yang dikirim setelah pengisian melalui survei offline. Ya, mungkin hanya itu untuk survei offline-nya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan teman-teman operator menanggapi atau Bapak Ibu pengawas. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya atau menanggapi, silahkan. Tadi ada yang bertanya Pak Agus, cuma beliau yang di ininya nggak kelihatan, dia Vivo 1920 itu siapa ya? Itu mau bertanya itu sebenarnya, tapi ya. Masuk. Oke, silakan Bapak. Bapak 1920. Bapak Agus. Mohon maaf nih kita. Silakan. Silakan Pak. Mengenai materinya nih, mungkin perlu di-share mungkin ke teman-teman operator karena panjang sekali penjelasannya tadi. mungkin yang pribadi sedikit agak bingung juga kalau kita tidak sambil megang materinya nih pas kita menjelaskan ke teman-teman guru. Nanti kita share ke chat nanti. Kebetulan kita juga di Lombok Tengah ada grup operator juga. Nah, nanti kita kirim juga ke grup operator tersebut, Pak. Siap. Terima kasih Pak Agus. Mungkin penjelasan saya terlalu cepat, mungkin ada yang diloncati, silakan yang belum jelas. Ya mungkin Pak, mungkin jangan terlalu cepat mungkin ya. Soalnya kan ini aplikasi Pak, barangkali ada yang mencoba gitu ya, barangkali langsung praktek, mungkin agak lambat mungkin ya. Intinya perlu kita materinya juga sih Bu. Oh ya, oke, nggih Pak, nanti di-share Pak. Materinya nanti kita share nanti ke grup. Siap. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ada yang bertanya, silakan. Teman-teman operator Lombok Tengah sudah canggih semua ini Bu Ida. Rata-rata sudah mengisi gitu. Tapi alhamdulillah banyak yang hadir di sini. Tanya sedikit. Saya Pak. Silakan. Halo. Iya, silakan Bapak. Silakan. Ada 2 JT. Ketika RAM-nya dipakai, ini nih ya di merbitas, dia nampok ngarang nenon siku bapak unin deh. Pilih salin unin. Cuma tetap daring nanti tahun dia beli bapak terus terang bayar ni mana onin ya unin ni. Air tetu kita HP madah unin kini unin. Itu 7 JT. Aku tukah din dionekan. Bapak perlu meriak-riak numen itu. Apa itu? Mungkin bahasa ini ya. Indonesia yang baik dan benar, Pak Hasan. Dr. Ahmad itu. Apa yang lainnya? Mungkin Adikan AERU kayak elek jadi tahun 2089 itu lah elek negara to. ini Pak Mahdi Hasan ya, suara Pak Mahdi Hasan ya sepertinya ya. Bisa di mungkin. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Pak Agus, ini ada yang SMA dari SMA Pringgarata. Beliau bertanya bagaimana mengenai backup dan restore di aplikasi EDS itu mungkin. Untuk backup dan restore aplikasi EDS dari SMA 1 Pringgarata ya, silakan. Ya. Dari pengalaman yang sudah saya lakukan,
Nah, di sini permasalahannya kita sudah mengisi aplikasi EDS misalnya 50%. Kita sudah isi 50%, tetapi belum kita sinkron. Nah, syarat penyinkronannya EDS tersebut adalah progres pengisian itu adalah 100% untuk syarat sinkronnya, supaya data yang kita sinkron itu terekam ke pusat. Nah, misalnya sekarang sudah mengisi 50%, terus tiba-tiba laptopnya bermasalah gitu kan, laptopnya bermasalah. Ya, mungkin kita menggunakan cara kanibal saja, kita cabut hard disknya, atau mungkin di Windows-nya bermasalah, kita install ulang Windows-nya. Untuk pengambilan database yang ada di dalam EDS 2019, ada satu cara yang saya lakukan. Yang pertama, kita masuk dulu ke web service. Nah, web service yang ada di menu service yang ada di Windows. Nah, di sana di web service itu, mungkin saya contohkan, mudahan bisa muncul di sini. Kita masuk ke service. Sebentar. Godain lah, godain. Ibu tidak, Bu. Kali. Nah, di sini kita masuk ke service. Nah, di sana nanti di service itu, sebentar. Ya, ini sudah masuk ke, bisa muncul ini Bu Ida? Iya Pak. Bisa Ya bisa muncul, Pak. Bisa, yeah. Bisa Nah, bisa di sini, Pak. ya kita masuk ke service lokal. Nah, di dalam service lokal ini ada PMPDB atau EDS DB mungkin namanya di sini. Ya, kita cari di sini di service ini. Kita cari PMP, ya, yang ini. Nah, ini PMPDB ini kita stop dulu. Kita stop untuk mengambil backupan atau database yang ada di instalan lokal C. Nah, kita stop dulu. Pak Agus, ini PowerPoint yang masih yang tadi Pak Agus ini. Ah, masih yang tadi? Enggak, yang masih yang tadi nih. Aduh, Bu. Kita harus masuk ke web service ini Bu, yang ada di penginstalan Dapodik. Nah, mungkin nanti bisa saya share nanti ke teman-teman operator untuk cara pengambilan anunya Bu Ida. Iya Pak. Ya, untuk ya secara argumen saja dulu. Untuk pengambilan database-nya kita langsung ke service, lokal C-nya. Nah, nanti di sana di dalam lokal disk C ada program file 86. Nah, di sana ada instalan EDS COVID 2019. Setelah kita stop
database-nya, setelah kita stop data web PMP-nya yang ada di service, kita copy saja database-nya. Kita pindahkan ke local disk D. Nah, nanti untuk penginstalan baru di laptop lain, bisa kita copy paste database ini dengan cara yang sama tadi. Kita matikan dulu PMP DB-nya yang ada di service lokalnya, kita matikan di service lokalnya. Nanti, nah baru kita pastikan database hasil kopian yang tadi ke dalam instalan PMP yang baru. Itu kita copy paste. Nah, kemudian setelah dipaste, kemudian kita kembali lagi ke service lokal. Terus kita start lagi untuk PMP DB-nya. Insya Allah akan kembali lagi data yang sudah terisi 50% tersebut tanpa kita mengisi ulang. Ya mungkin hanya itu, Bu. Udah? Oke. Pak Agus, ini juga ada pertanyaan di kolom chat. Oke. Dari SMA 1 BKU. BKU itu mana ya? Batu Keliang Utara. Oke. Hasil dari output APP, lalu bagaimana operator input, Pak? Apakah harus input manual atau tinggal upload? Hasil dari output APP. Output APP. Di kolom chat, Pak. Di kolom chat itu dari SMA 1 Batu Liang Utara. Di kolom chat. Ya. Bentar. File materi ya, tuh. Yang SMA 1 BKU tuh, Pak. Bisa ketemu Pak Agus? Lagi scroll dulu, Bu. Oke. Untuk APP. Nah, ini untuk aplikasi APP ini hasil pengisian dari mana dulu ini? APP itu setahu saya adalah aplikasi. Sedangkan untuk versi Android-nya, Android ini file yang diterima oleh operator itu dalam bentuk file CSV yang dikirim melalui WA. Nah, inilah yang akan diinput nanti dalam bentuk file CSV ini. Ya. Oke. Ya, seperti ini. Nah, hasil inilah yang dikirim oleh responden yang diterima oleh operator, dan inilah yang akan nanti diinput ke dalam aplikasi EDS 2020 itu. Kalau APP itu setahu saya hanya sekedar aplikasi, bukan hasil pengisian. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu bisa difahami nih? Ada yang lainnya Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi? Silakan Bapak Ibu, jam kita masih lama ini. Oh, oke, sudah ketemu ini, Bu. Oke ya, ketemu Pak. Ya, untuk chatnya dari Ahmad Supriyadi. Nah, ini adalah salah satu YouTuber kita ini, Bu. Yang selalu memberikan informasi ini dari SMP 2 Praia Barat Daya kalau nggak salah ini. Input di aplikasi Dapodik, Pak, ada menu di sana untuk input hasil CSV tersebut. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, mungkin untuk operator yang dari SMA 1 Batu Keliang Utara sudah dijawab di sini sama Pak Ahmad Supriyadi Guna di sini. Oke. Selesai, Pak Bar. Balik dengan mensolat antara nunuk mereka ni tegang tak balik. Ya, masa. Ini ada yang bertanya, Ahmad Zulfadi. Oke, silakan. Silakan. Mas Suhaidi minta tolong atas nama Pak Ahmad Zulfadili. Mas host. Pak Suhaidi. Iya, aja Ahmad Zulfadli.
Katanya, ya oke, audionya nggih. Subhanallah. Silakan Pak Ahmad Zulfahri. Bahkan anjar titu, anjar ke kujuruk nani, elen tahun sa elen mulai pensiun. Terus nani tahun sa nani, terus tahun sa lemak tahun 2021. Harap masih tahun 2022. Masuk. Ya, saya tamat tes Pak, ini Pak Mahdi Hasan. Sudah. Hasan Saya Bu. Pak Mahdi Hasan ya. Suaranya Pak. Mikrofonnya. Suaranya Pak masuk. Di mute dulu itu. Pak Mahdi Hasan suaranya ya. Halo. Oke, halo silakan Pak, silakan. Silakan Pak. Jadi yang saya tanyakan di sini yang mengisi IDS itu dari siswa jumlahnya sama nggak seperti yang kemarin, kemudian dari guru juga sama nggak? Itu. Yang kedua, kebetulan saya bahkan belum masuk ke grup operatornya di nomor tengah ini, jadi saya biasanya diinfokan lewat kepala dan informasinya juga biasanya telat. Tolong dimasukkan saya, Pak. Itu saja, Pak. Loh? Oke. Mungkin ada lagi, Ibu? Ya, silakan. Ini atau kita jawab dulu yang ini. Iya, silakan dijawab dulu, Pak. Oke. Dari Pak siapa tadi, Pak Mahdi ya? Bukan, yang Pak. Pak Yang barusan dari Pak Ahmad itu, Pak Ahmad. Pak Ahmad. Habibi, ya. Oke. Pak Ahmad, untuk responden PMP tadi sudah disampaikan sama Pak Mus Mulyadi. Untuk tahun ini, responden PMP yang mengisi hanya PTK dan juga kepala sekolah. Itu aja yang mengisi. Tidak ada siswa maupun komite yang mengisi responden untuk tahun ini. Itu saja yang mengisi ya, Pak Ahmad ya. Terus untuk grup operator sekolah, nah nanti Bapak bisa menghubungi Pak Ivan kebetulan yang menjadi adminnya supaya bisa dimasukkan ke grup operator. Itu Pak Ahmad. Ini Pak Ahmad ini sudah gabung dari sesi awal ya Pak Ahmad ini, atau baru mulai masuk? Suara apa itu? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, itu Pak Ahmad sudah jelas ya, Pak Ahmad. Ada yang lainnya Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan. Muhammad Jelani. Iya, Pak, silakan, Pak. Terima kasih, Bu Moderator. Iya, silakan, Pak. Narasumber, saya Muhammad Jelani, pengawas. Iya. Dari uraian panjang lebar sambil lari-lari kayaknya seperti itu disampaikan oleh Pak Agus selaku narasumber. Tampaknya kita masih bingung. Kalau tidak materi itu di-share. Dari penyampaian materi tadi, kalau boleh saya ambil satu pemahaman untuk install aplikasi, karena ini adalah versinya ada Android, ada yang PC, dan ada yang offline-nya juga. Saya ingin mendapatkan suatu macam penegasan. Untuk teman-teman yang operator mungkin diarahkan untuk menginstal di laptop atau di PC-nya. Sementara untuk guru-guru selaku responden, karena kita akan paksakan guru itu nanti akan mengisi sendiri, agar diarahkan untuk menginstal melalui Android-nya. Mungkin seperti itu Pak Agus selaku narasumber. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muhammad Jailani ya. Pak Ahmad Jailani ini juga selaku pasda kita ini juga Bu. Ya. Untuk pengisian yang tahun sekarang kita melalui dua cara.
yang disampaikan oleh kemarin Pak Hendri waktu hari Rabu, ada 2 cara. Di sini yang pertama, itu tadi yang disampaikan sama Pak Jelani, PTK dipaksakan harus mengisi sendiri melalui aplikasi Android. Nah, di sini istilah dipaksakan sebenarnya gimana ya? Wajib jadinya ya. Ya, kita Wajib paksakan gitu. aja begitu Pak Agus untuk Ya, teman-teman guru supaya nah, tidak terjadi hal-hal seperti yang 2-3 tahun yang lalu. siap. Dengan diserahkan kepada operator. Kita Iya, coba siap. 2020 ini kita paksa seperti itu. Nah, itu kan wewenang Bapak Ibu pengawas nanti berkunjung ke sekolah binaannya masing-masing. Nah, Bapak lebih tahu hal seperti itu supaya kepala sekolah menunjuk PTK yang menjadi responden itu, Pak Jelani. Gini masalahnya Pak Agus, dari hasil supervisi BDR yang kami lakukan sebulan yang lalu, itu rata-rata semua guru itu memiliki gawai versi Android yang sudah canggih. Karena itu kita harapkan dia bisa memanfaatkan gawainya untuk melakukan input hasil di instrumennya secara offline di Androidnya. Seperti itu harapan kita Pak Agus. Ngerti ya Pak Jelani. Di sini teman-teman operator sebenarnya tidak ada haknya untuk memaksa PTK harus menggunakan Android atau mengisi melalui desktop. Nah, di sana nanti teman-teman operator dan juga mungkin pengawas yang lebih berperan di sini untuk berkunjung ke sekolah binaannya dan mensosialisasikan. Seperti itu, terus kita akan nanti upayakan seoptimal pengawas sekolah untuk melakukan semacam pressure kepada guru-guru yang ada di sekolah binanya masing-masing. Mungkin seperti itu, Pak Agus. Oh, sudah dijawab sendiri itu Pak Jabani sebenarnya. Sebenarnya ya kita sharing aja di sini. Teman-teman operator hanya diperintah dirinya di sini Pak Jelani ya untuk pengisian PMP. Nah, makanya teman-teman operator itu kalau sudah mengalami deadline gitu kan, sudah waktu cut off, ya mau tidak mau harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, itulah yang menyebabkan nilainya menjadi zom di raport itu. Dan yang terbaca hanya 2 aspek, yaitu Satpras dan juga PTK. Nah, mungkin Pak Jelani yang selaku pengawas dan juga admin PMP lebih tahu daripada kenapa kita cuma itu saja mungkin Pak Jelani. Kita bimbing aja di satu tempat pakai proyektor kajian period ke wilayah itu panggil hari kan ada saja plusnya lawan kerja barang itu ketemu dengan kita, tidak hanya berbicara itu tetapi ada cara-cara lain. Mahdi Hasan, mohon maaf suaranya Pak Mahdi. Bisa di mute mungkin. Pun di mute Pak, HP-nya di HP-nya itu. Mungkin ada lagi izin Ibu, mohon izin. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ahmad Zulfadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kedengaran Pak, silahkan. Silakan Pak Ahmad. Oh, ada yang jual es itu. Silakan Pak Ahmad, silakan. Oh, Mas Suhaidi itu suaranya ini lagi ya? Pak Ahmad Zulfadli itu Pak Suhaidi? Mas host. Itu suara Pak Ahmad Zulfadli kok nggak bisa lagi ya? Nah, silakan Pak Ahmad. Ya, makasih Bu. Ini terkait versi Android yang mau saya tanyakan. Tadi pernah saya coba beberapa waktu yang lalu. Saat registrasi versi Android-nya selalu gagal, Pak Agus. Selalu muncul error 4 itu ya. Jadi saya pakai ada petunjuk di EDS yang sebelumnya ada in1 atau in2 PMP dan kemdikbud.go.id. Ketika kita alamatnya ketika kita coba selalu gagal, in1, in2 juga gagal. Jadi belum berhasil install aplikasi offline survei di Android. Itu yang pertama Pak Agus. Kemudian misalkan nanti berhasil registrasi di versi Android, kemudian selesai diisi kan muncul
versi apa file CSV. Ya Pak Agus ya kalau nggak salah. Ya. Kalau setelah selesai ya. Iya ya, setelah selesai kan nanti file yang dikirim ke operator itu adalah file berbentuk file CSV. Yang mau saya tanyakan, file CSV itu nanti ditempatkan di mana di dalam aplikasi sehingga nanti hasil pengisian dari sampel yang mengisi si A mengisi kemudian CSV-nya sudah kita terima, kita tempatkan di mana di aplikasi EDS-nya untuk bisa muncul hasilnya di aplikasi. Oke, itu bagus. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir bagus, mudah-mudahan ini yang versi desktop, yang menggunakan LAN atau jaringan di lab komputer, mohon dijelaskan lagi teknis penggunaannya. Oh, mungkin tadi nggak ada ya di materinya ya? Iya, nggak ada. Oh, iya. Kemudian untuk host, minta tolong host, mungkin ini mudah-mudahan sudah direkam dari awal tadi. Mudah-mudahan host sudah merekam dari awal, kemudian nanti hasil recordnya itu dikirimkan ke grup saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong sekaligus 3 pertanyaan ini, Bu. Untuk yang pertama, belum berhasil install Android. Oke, sebelum muncul materi yang ini, memang saya juga pernah mencoba. Kadang satu bisa berhasil diinstal di HP. Nah ini satu HP ya Pak ya. Jangan satu HP dipakai untuk banyak responden gitu. Ya. Jangan satu HP dipakai untuk banyak responden. Rata-rata responden atau Bapak Ibu guru yang ditunjuk menjadi responden punya gawe masing-masing dan bahkan sudah canggih-canggih semua gawenya. Nah, usahakan diinstal di gawenya masing-masing. Nah, untuk filenya untuk mati. Oke. Ini. Sebentar. Ya, kita kembali lagi dari awal ini Pak ya. Mungkin tadi terlalu cepat. Nah ini setelah kita install offline survei. Nah kemarin waktu sebelum muncul materi yang ini, kita mengisi di sini ditambahkan survei baru. Nah, di sini nanti ditambahkan survei baru ini untuk yang sekarang mungkin kita skip, nggak usah kita lakukan hal seperti itu. Nah, di sana kita disuruh memasukkan alamat web PIP, kode jenjang sekolah, dan sebagainya. Nah, kita skip saja yang ini. Setelah kita install yang aplikasi di Android, kita langsung menuju ke unduh instrumen yang ada di web pmp.kemdikbud.go.id. Yang ini. Kita kembali lagi ya dari awal. Kita download di sini, ya Bapak. Kemudian setelah masuk ke menunya, ke webnya, nah langsung pilih ke menu unduhan. Nah inilah tampilan dari versi Android kalau kita masuk ke web PMP kalau kita menggunakan HP. Nah di sini ada garis 3 di kanan ini. Nah langsung kita pilih yang itu, terus pilih unduhan. Nah, setelah kita pilih unduhan ini, langsung muncul di sini. Ya, ada aplikasi EDS, ada prefill EDS, ada instrumen, pet, instrumen EDS 2020 versi Android, kemudian dokumentasi. Nah, sekarang kita pilih yang instrumen EDS 2020 versi Android. Yang ini Bapak dipilih. Nah, setelah kita menginstal offline survei di HP responden. Kita pilih yang ini. Jangan sampai salah pilih. Terus saya kuam. Pilih instrumen EDS 2020 versi Android. Nah, kalau sudah dipilih, nah akan muncul menu seperti ini. Ya. Di sini sudah ada tata caranya. Yang ini sudah ada tata caranya. Nah, tinggal pilih jenjang mana responden tersebut, apakah jenjang SD, SMP,
atau SMA. Ini tinggal dipilih saja. Nah, di sini ada 7 pilihan alternatif untuk di-download. Bisa pakai alternatif 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa dipilih ini alternatifnya. Kemudian setelah diunduh, akan muncul seperti ini nanti bentuknya. Ya, setelah dipilih, akan muncul seperti ini bentuknya. Nah, langsung saja dibuka. Langsung saja dibuka. Yang ini. Nah, setelah dibuka, yang tadi, yang ini hasil downloadan. Nah, dia akan langsung menuju ke offline survei. Akan langsung menuju ke offline survei. Jadi tidak perlu kita isi apa namanya PMP 1, 2, 3 dan seterusnya itu dan memasukkan kode jenjang sekolah. Tidak perlu kita masukkan seperti itu. Nah, di sini sudah dipermudah caranya oleh pengembang. Nah, setelah langsung kita pilih itu, dia akan langsung ke offline survei dan akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita mendownload jenjang SD, maka kuesioner pemetaan mutu 2020 jenjang SD juga yang akan muncul di sini nanti. Setelah ini kita masuk, nah baru ke pengisian biodata. Nah, ini biodata ini. Kita pilih peran, apakah perannya kepala sekolah atau perannya guru. Ya, karena ada 2 responden, ada 2 jenis responden yang mengisi untuk tahun ini, kepala sekolah dan juga responden guru. Nah, ini kita pilih kepala sekolah, NPSN sekolahnya, NUPTK atau NIK yang dimasukkan. Terus yang ketiga, email. Nah, apabila respondennya menggunakan kepala sekolah, email yang dimasukkan di sini adalah email akun operator, bukan email pribadi kepala sekolah, supaya tidak terjadi nanti kalau kita kirim nanti tidak akan terbaca di aplikasi PMP-nya, karena itu adalah email pribadi kepala sekolah. Nah, setelah data ini kita lengkapi, nah baru muncul seperti ini bentuknya. Nah, inilah bentuk instrumen EDS 2020 edisi COVID 2019. Nah, seperti itu untuk Bapak siapa tadi? Ya, ini untuk pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan kedua, hasil dari isian instrumen EDS ini yang berbentuk CSV yang dikirim ke operator, ya ini hasil CSV ini. Ya, ini nanti kita download di WA, kita pindahkan ke laptop dulu, ya kita pindahkan ke laptop, kita simpan di satu tempat. Nah, di sini nanti. Nah, terus kalau kita mau mengimport hasil CSV ini, masuk ke menu kuesioner yang ada di aplikasi PMP. Ya, kita masuk ke menu kuesioner yang ada di aplikasi PMP. Di sana masuk ke menu kuesioner, di sana ada input file. Di sana di menu tersebut ada input file. Nah, hasil inilah yang kita inputkan ke dalam file ke dalam EDS 2020 edisi COVID 2019. Hasil isian melalui survei offline. Terus yang ketiga, install jaringan melalui LAN untuk pengisian banyak responden gitu sekaligus. Misalnya 10 responden langsung kita isi respondennya 10 di satu tempat. Ya, tadi yang saya sampaikan, kalau memang laptopnya memungkinkan untuk dijadikan server, tinggal dipakai saja di server, tinggal mencolokkan kabel LAN. Nah, kabel LAN itu nanti terhubung ke switch hub. Kabel LAN yang dari server itu terhubung ke switch hub. Nah, nanti tinggal dibuatkan IP address saja di laptop servernya. Tapi ingat, jangan lupa dimatikan Windows Firewall supaya nanti klien bisa mengakses URL dari PMP, yaitu localhost 1745. Nah, mungkin cuma itu dari 3 pertanyaan sekaligus dirapel. Oke.
Saya kira cukup jelas ya Bapak Ibu, atau ada yang ingin bertanya lagi silakan. Oke, silakan Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Mus Mulyadi. Silakan Pak Agus. Bisa muncul ya. Mama Nanti sedang menyediakan materi. Nanti. Ya, mungkin seperti ini alurnya. Tadi Bapak siapa tadi? Seperti ini alur dari pengisian yang dilakukan melalui Android. Setelah kita menginstal dan mengunduh instrumen EDS, nah ini bentuknya nanti isian instrumen EDS. Alurnya seperti ini, kemudian dikirim ke operator, ke email atau ke WA operator. Terus upload file CSV ke aplikasi EDS desktop. Ya, mungkin sudah dipahami mungkin sama yang bertanya tadi Pak Mus. Oke. Oke. Yang untuk jenis file CSV-nya nah, untuk mengambil file ini kan nanti hasil dari dikirim ke WA ini kan nanti di-download ya. Dan oh, gitu. Ya. Sebentar dulu. Mudah-mudahan bisa muncul di web. Harus kita langsung praktik jadinya ini sekarang. Waktu kita masih 25 menit lagi, Pak Agus. Mungkin aplikasinya bisa muncul ya Bapak Ibu? Belum, Pak Agus. Oke, sudah bisa muncul. Untuk aplikasinya. Sudah muncul ya? Oke. Nah, inilah bentuk tampilan awal. Nah, ini kebetulan saya di SMP Negeri 2 Praia. Setelah tadi file
CSP ini dikirim oleh responden ke operator, nah ini nanti diunduh nanti oleh teman-teman operator, diunduh, kemudian setelah diunduh disimpan ke lokal komputernya masing-masing atau laptopnya masing-masing, apakah boleh taruh di lokal disk C atau lokal disk D, dan silakan buat folder tersendiri untuk file unduhannya. Nah, untuk memasukkan untuk memasukkannya file CSP tersebut, nah kita langsung masuk ke menu kuesioner. Nah, di sini di dalam menu kuesioner ini ada upload file isian instrumen. Kirim filmnya. Oke, bisa sebentar dulu Pak Ibu. Oke, silakan lanjut aja Pak Agus. Nah, di sini di menu kuesioner, di sini ada pilihan upload file isian instrumen. Nah, tinggal kita klik saja yang ini. Ya, tinggal kita klik saja. Nah, di sini muncul upload file hasil pengisian dari offline survei. Nah, offline survei kita klik. Nanti akan dicari di mana tempat pengisiannya. Tinggal kita pilih saja tempat kita menyimpan hasil kiriman dari responden tersebut. Tinggal kita pilih. Nah, apabila dipilih di sini, disimpan di sini, dan kita pilih, nanti muncul jenis filenya, yaitu file CSV. Kalau tidak, kalau jenis filenya berbeda, tidak akan bisa masuk ke sini. Mungkin itu Pak Mus untuk sekedar contoh cara mengimport file CSV ke dalam aplikasi. Ya, disimpan dulu di lokal disknya supaya nanti hasil uploadnya bisa dicari di lokal disknya. Ya, disimpan di mana? Apakah di D atau di C? Dibuatkan folder tersendiri nanti supaya hasil uploadnya tidak capek-capek untuk mencari. Oke, sudah. Ya, ini. Ya, yang ini ya. Proses pengiriman hasilnya ke WA operator atau ke Gmail operator. Ya, mungkin ada lagi untuk tadi Pak siapa tadi? Ada yang bertanya nih, yang ada raise hand dari Pak Ahmad Gaus Habibi. Ya, Pak Ahmad, silakan. Silakan Pak Ahmad. Oh maaf Bu, salah tekan. Oh salah tekan. Atau Pak Hasan Rusdi. Oh salah tekan juga. Tadi ada Pak Samsul Bahtiar dari SMPN 1 Atap Batu Liang, silakan. Pak Samsul Bahtiar. Ada yang raise hand ini. Mari silakan Pak Samsul Bahtiar. Bisa didengar? Ya bisa. Masuk, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas Agus. Ya tadi kan dengan penjelasannya mengenai survei offline yang pakai Android. Jadi saya sudah coba ini di HP, selalu gagal, error 10 dia bilang. Mungkin bisa dijelaskan kendalanya di sini apa? Belum sukses untuk pakai Android. Oke. Nah tadi ini mungkin sudah ditanyakan tadi belum berhasil install Android. Namun Bapak Samsul Bahtiar menggunakan waktu penginstalan memasukkan nama alamat seperti yang awal tadi ya. Yang pertama. Jadi saya masukkan kan mulai dari tahap awal kan sudah saya install yang aplikasi EDS-nya.
versi Android. Terus saya masuk ke Google untuk cari PMP-nya untuk yang EDS-nya, EDS versi Android. Nah, saya sudah klik linknya yang nomor 2. Nah, sudah bisa saya masuk, berhasil. Nah, ketika terjadi kita install gitu kan di HP, kita masuk ke aplikasi, jadi selalu gagal dia, yang terus error 10 dia bilang. Kurang jelas. Bisa didengar? Jadi ini kesalahan nggak bisa sempurna gitu, untuk hasilnya tidak sempurna gitu, selalu error 10 dia bilang. Jadi kalau bisa, ini saya tunjukkan di layar, dia muter-muter terus. Saya coba ulang lagi supaya surveinya bisa muncul, tapi tidak bisa ini. Silakan Pak Agus. Sebentar dulu, Pak Samsul Bahtiar. Mungkin ada lagi? Ada Pak Muhammad Syukron. Silakan Pak Ahmad Syukron. Pak Muhammad Syukron. Silakan Pak Muhammad Syukron. Sepertinya belum ada respon dari Pak. Tadi sempat beliaunya raise hand. Pak Muhammad Syukron. Oh. Tidak respon Pak Agus, mungkin bisa ditanggapi dari Pak Samsul Bahtiar, pertanyaan Pak Samsul Bahtiar. Oh, okay. Untuk Pak Samsul Bahtiar, untuk langkah-langkahnya mungkin saya ulangi lagi sekali ya Pak Samsul Bahtiar. Karena ini juga saya coba menginstal juga di HP saya dan saya lakukan hal yang sama, tidak ada error gitu kan. Tidak ada error. Baik cara yang pertama sebelum pengunduhan melalui web PMP maupun pengisian manual dengan memasukkan alamat PMP in1 dan seterusnya itu. Kemudian di HP saya tidak pernah error, mungkin bisa dicek di Android-nya mungkin. Nah, untuk langkah-langkahnya di-download di Play Store Pak. Jangan yang EDS yang di-download di Play Store. Tetapi pilihlah survei offline. Survei offline. Nah, lambangnya seperti ini, Pak. Sudah. Survei online. Ya, survei offline. Ya, nah, survei offline sudah saya download di Play Store. Nah, lambangnya seperti ini, Pak, yang warna biru ini. Untuk survei offline. Kemudian juga saya install tadi, saya install lagi ini, Pak. Nah, untuk survei offline-nya seperti ini, Pak. Jangan pilih yang lambang EDS itu. Karena di sana di Play Store ada lambang EDS di sana. Nah, setelah berhasil install survei offline ini, untuk mengunduh instrumen, nah, dulu sebelum muncul pengembangan seperti ini, setelah kita install survei offline, hal yang pertama dilakukan dulu adalah tambahkan survei baru. Ini dulu, Pak ya, dulu bukan sekarang. Nah, sekarang sudah ada pembaruannya dari pengembangnya. Nah, kalau dulu tambahkan survei baru. Nah, di sini kalau kita sudah mengklik survei baru, muncul kolom lagi untuk memasukkan nama web PMP, kode sekolah atau jenjang di sana, Pak, sama nama respondennya. Nah, untuk hal ini sekarang sudah kita lewati, kita skip saja yang ini. Nah, kita langsung ke unduh instrumen. Nah, untuk pengunduhan instrumen ini kita langsung ke Pramba, Pak. Kita langsung masuk ke Google Chrome atau web internetnya. Nah, nanti di sini di kotak pencariannya tinggal diklik cari, ketikkan PMP kemdikbud.go.id. Diketikkan saja di sini, Pak. Kalau alamatnya sudah benar untuk ini, maka laman webnya ini seperti ini ya, Pak. Laman webnya. PDF-nya udah muncul.
sudah muncul di layar. Nggak muncul. Masih EDS aplikasi EDS COVID-nya. Tunggu mungkin. Ya, sudah ya. Ya. Sudah muncul ya? Oke. Sudah. Oke. Ya, seperti ini lambang dari survei offline surveinya Pak Samsul. Untuk tampilannya. Nah, untuk pengunduhan instrumen dulu kita melalui ini. Sebelum ada pengembangan seperti saat ini yang saya sampaikan ini. Ini langsung dari pengembangnya dari pusat. Kita share ke teman-teman operator. Nah, mungkin nanti ada juga pengembangan dari teman-teman operator, silakan juga, ada masalah, yang penting tidak mengganggu aplikasi tersebut. Nah, di sini kalau dulu kita mengklik tambahkan survei, ini dulu. Nah, sekarang hal yang ini kita lewati, langkah yang ini kita lewati, kita skip aja, kita skip. Nah, kita setelah install survei offline, kita langsung ke unduh instrumen. Nah, unduh instrumen ini masuk ke Chrome atau ke Pramba yang ada di Android Bapak Ibu. Kita langsung ke Pramba. Nah, langsung masuk ke kolom pencarian PNP Dikdasman kemdikbud.go.id. Nah, nanti di sini kalau alamat webnya sudah betul, akan muncul laman seperti ini nanti. Ya. Inilah lamannya nanti. PNP Kemdikbud Dikdasman kemdikbud.go.id. Nah, langsung klik lambang garis 3 ini, Pak. Langsung klik pilih garis 3. Ya, kita main klik aja. Langsung pilih garis 3. Nah, langsung ke menu unduhan. Kita pilih menu unduhan. Nah, untuk tampilan unduhan, di sini ada 6 pilihan. Ada 6 pilihan. Pilih instrumen EDS 2020 versi Android. Nah, ini dipilih instrumen EDS 2020 versi Android. Setelah berhasil di-download, instrumennya, nah, akan muncul seperti ini, Pak. Nah, untuk pendownloadannya ada jenjang di sini, Pak. Ada jenjang SD, SMP, dan juga ada jenjang SMA. Nah, sekarang Bapak tinggal pilih jenjangnya. Pilih alternatif, apakah mau pakai alternatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal dipilih salah satu, Pak. Tinggal dipilih salah satu. Kemungkinan penyebabnya error 10 itu, ya ini kita menduga juga ini ya. Kemungkinan mungkin Bapak sudah mendownload berapa kali untuk link unduhan instrumennya ini. Seperti tadi untuk memasukkan prefil ke dalam prefil Dapodik. Jangan sampai ada tanda kurung 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, akan muncul seperti ini nanti. Filenya sejenis file ISO. Ini Pak Samsul. Ya, filenya ISO untuk jenis filenya nanti di sini. Muhammad Tukur penyampaian ya, perintah kiai berdoa. Nah, setelah berhasil di download, masih saja diklik ini, Pak. Nah, setelah diklik dia akan langsung masuk ke aplikasi survei offline. Dia nanti akan membaca. Kalau hasil downloadannya tidak error, dia akan langsung terbaca di sana. Kalau hasil downloadannya tidak error. Nah, setelah berhasil, nah tampilnya seperti ini. Setelah berhasil, tampilnya seperti ini, Pak Samsul. Kuesioner pemetaan mutu 2020 jenjang SD. Nah, seperti ini tampilannya nanti setelah berhasil mengunduh instrumen dan dimasukkan ke dalam survei offline. Nah, untuk menjalankan atau menjawab pertanyaan ini, tinggal diklik jalankan. Yang ada lambang play ini. Tinggal diklik ini saja.
tinggal diklik. Nah, dia akan langsung masuk ke sini. Ya, ke menu ini. Yang ini Pak, untuk mengisi biodata responden. Ya mungkin seperti di sini gimana Pak Samsul? Ya mungkin bisa dicek lagi karena dari pengembang tidak ada spesifikasi standar untuk Android yang digunakan. Tidak ada spesifikasi standar untuk Android yang digunakan. Mungkin dari Pak Mus info mungkin ya, coba itu Pak Samsul Bahtiar. Waktu kita kurang 8 menit lagi Pak Nggih. Ini ada pertanyaan Pak. Apa mau buka lagi pertanyaan baru Pak? Silakan. Ini ada dari Pak Zanrifi, apakah bisa pakai HP yang RAM-nya kecil? Nah, itu yang daripada narasumber untuk memberikan nota langkah-langkah unduh hasil supaya dari hasil survei ya dari Android sampai menggabungkan hasil tersebut oleh OPS di laptop atau PC. Itu di kolom chat Pak. Oke, sudah dibaca. Oke, untuk RAM kecil, nah di sini saya juga bingung untuk menjawab ini. Kan rata-rata sekarang HP-HP Android yang terbaru sekarang minimal RAM-nya 4 GB. Nah, RAM kecil yang di sini mungkin istilahnya Android jadul yang masih menggunakan RAM 2 GB, 1 GB. Mungkin seperti itu maksudnya dari pertanyaan yang disampaikan itu, Ibu. Gini saja Bapak, silakan dicoba saja menggunakan survei offline maupun RAM-nya kecil, apakah bisa berjalan atau tidak. Nanti kalau saya bilang spesifikasinya harus minimal RAM 4 GB. Jadinya RAM minimal 4 GB. Nah, seperti itu. Nah, mungkin coba dikondisikan saja, dicoba dulu kalau memang berhasil setelah survei offline-nya di RAM yang kecil, RAM HP yang kecil, ya alhamdulillah bisa dicoba ke HP-HP yang lain. Tetapi kalau menggunakan HP tidak memungkinkan, mungkin teman-teman operator bisa menggunakan jaringan LAN atau jaringan WiFi, tethering menggunakan WiFi. Nah, mungkin cuma itu. Untuk Pak Jailani yang di kolom chat, mohon kepada Narsum atau Fasda PMP 2020 untuk membuatkan nota langkah-langkah unduh hasil survei dari Android sampai menggabungkan hasil tersebut oleh operator di laptop atau PC. Nah, mungkin ini menjadi PR, mungkin nanti kita akan membuatkan langkah-langkah cara pengambilan data dari pengisian offline surveinya. Nah, untuk Pak Jelani tadi sudah saya sampaikan melalui aplikasi. Ya, seperti ini. Ya Pak Jelani. Nah, nanti setelah berhasil responden mengisi di offline survei, nah hasil offline surveinya itu dikirim ke WA operator. Supaya jalani ya, dikirim ke WA operator. Nah, untuk mengambil hasil CSV atau offline survei, operator tinggal masuk ke menu kuesioner, terus pilih upload file isian instrumen. Nah, akan muncul menu seperti ini. Upload file hasil pengisian dari offline survei. Nah, tinggal diklik saja tulisan yang berwarna biru. Ini bisa muncul ya Ibu? Bu Ida. Halo? Bu Ida, bisa muncul aplikasinya? Iya, bisa Pak. Oh, oke. Nah, teman-teman operator bisa mengklik upload file hasil pengisian dari offline survei.
Nah, setelah dipilih yang ini, nah akan langsung menuju ke lokal disk, tempat penyimpanan hasil isian dari instrumen offline survei. Nah, mungkin kalau untuk membuatkan nota-nota atau langkah-langkahnya mungkin nantilah kita usahakan ya Pak Jalani ya. Tapi yang penting teman-teman operator bisa paham dulu bagaimana proses pengisian menggunakan offline survei dan juga bagaimana proses pengambilan file offline survei tersebut. Untuk nota-notanya insya Allah akan yang buatkan nanti. Oke, coba itu. Oke. Terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Jalani. Lanjuti untuk catatannya bagus. Oke. Ya, mantap. Terima kasih Pak Muhammad Jalani. Ya. Mungkin nanti mungkin untuk menguatkan Pak Agus ya di grup operator mungkin Pak Agus ya. Oke, nanti di grup operator nanti. Ini masalah aplikasi soalnya ya, jadi bingung-bingung itu biasa. Oke. Ya, gampang-gampang susah sebenarnya. Ya, Pak Agus dimaklumin. Nanti mungkin lebih intensnya di grup ini operator. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu, waktu kita kurang 3 menit lagi. Ada yang bertanya atau menanggapi silakan. Yang ada yang menanggapi silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Itu materi sudah di-share Bapak Ibu nggih oleh Sudah di-share sudah sama Pak Mus juga sudah. Oleh Pak Mus juga sudah, oleh Pak Agus juga sudah. Silakan di-download Bapak Ibu ya. Sudah di-share itu para ini materinya. Oke. Tidak ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke, ya silakan Pak Mus Mulyadi.
without it. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Ya. Oke, terima kasih Mas Mulyadi. Sudah cukup jelas Bapak Ibu tadi penguatannya. Jadi mungkin sampai di sini ya pertemuan kali ini. Terima kasih juga kepada Pak Agus. Mungkin ini waktu sudah mendekati zuhur juga dan waktunya habis. Kami mewakili panitia mohon maaf atas segala kesalahan kami. Pertama. Apabila ada kesalahan dalam lalu aja. Mungkin demikian ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu narasumber dan host.